Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali semangatnya. Mohon salah satu punya doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Di depan dulu, siapa berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Arminya yang sudah memiliki doa dengan baik. Coba sebelum kita pembelajaran, untuk yang masih memakai jaket mohon dilepas dulu, dirapikan terlebih dahulu meja dan kursinya, duduk senyaman mungkin. Apabila di kanan kiri ada sampah mungkin bisa diambil dulu biar nyaman pembelajarannya. Yuk, jaket bisa ditaruh di kursi. Baik, sambil merapikan meja, sambil menyiapkan alat tulis, pakai pelatihan terlebih dahulu. Dari absen yang pertama, Anissa Nur, Aprilia, Cindy Maria. Baik, semuanya berarti hari ini masuk ya. Tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah tidak ada. Tetapi kita juga tetap saling mendoakan untuk kita yang ada di sini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya ya, masih semangat tidak hari ini? Masih. Kita explain dulu ya. Kita tepuk semangat dulu, boleh? Tepuk semangat. Oke, agak lebih fokus di konsentrasi karena hari ini kalian punya puasa ya? Puasa itu kadang siswa itu beralasan kok saya tidak fokus pada hari ini, agak lebih fokus. Kita main tebak-tebakan, ada yang suka main tebak-tebakan? Suka Pak. Sukanya tebak-tebakan itu. Oke, tebak-tebakannya cukup mudah. Kita nanti hanya menebak warna. Kalau warna kan sudah sulit ya. Warna, kalian pasti tidak asing. Ya, ada warna merah, biru, hitam, putih dan sebagainya. Tapi nanti ada peraturannya. Peraturannya bagaimana? Coba simak video yang saya tampilkan. Nanti aturan mainnya ada pada video. Tunggu sebentar ya. Sekali penuh warna langsung disebutkan ya. Level udah terlebih dahulu. Masih muda. Lebih konsentrasi lagi, oke, lanjut. Oke, kita langsung saja kepada pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa mengamati terlebih dahulu apa yang saya tampilkan dalam slide. Sebelum ke pembelajaran, ada yang namanya kesepakatan belajar pada hari ini. Ya, ada 6 poin ya, silahkan dilihat. Yang pertama, ada gambar HP, tapi ada dirinya disilang. Berarti kalian kalian HP. Tapi nanti kalian boleh memakai HP karena nanti pembelajaran waktu kalian nanti juga bisa memanfaatkan untuk browsing di materi di internet seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada gambar apa ini? Ada gambar alat tulis. Berarti kalian nanti
silahkan secara mandiri mencatat apa yang mungkin kira-kira perlu kalian catat ya. Entah itu dari materi atau apapun, nanti apabila kalian merasa itu penting silahkan kalian membuat catatan. Kemudian kompetensi dasar pada hari ini yang pertama ada mengevaluasi kajian statistik dalam masalah kontekstual. Kemudian kajian yang kedua menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram bentang, dan diagram lingkaran. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid atau kalian mampu menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, diagram bentang, dan juga diagram lingkaran dengan empat. Oke, sebelum kita ke materi, Pak Teguh ingin terlebih dahulu mengecek kemampuan awal kalian. Ada pertanyaan, mungkin nanti ada yang bersedia untuk menjawab. Pertanyaannya yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang diagram? Ada yang udah tulis diagram? Diagram adalah suatu gambar untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Baik. Bagus sekali pemahamannya. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis penyajian data dalam bentuk diagram? Ayo, ada yang bisa? Oke, silakan Mbak. Penyajian data dalam bentuk diagram ada satu diagram lingkaran, dua diagram batang, tiga diagram garis. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan. Apa kegunaan dari diagram? Oh ya, boleh. Silakan. Diagram adalah untuk bekerja dalam pembagian data yang bersama. Oh iya, bagus sekali. Pemahamannya dari suatu itu sudah lumayan bagus. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, nanti kita pelajari lagi bersama agar kalian nanti lebih bisa memahami apa itu penyajian data, baik dalam bentuk ada diagram garis, ada diagram batang, maupun ada diagram lingkaran. Dalam pembelajaran nanti kalian akan saya bawa ke dalam bentuk kelompok. Kelompoknya seperti ini. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah nyaman? Oke, apabila sudah nyaman, silahkan cek di grup kelas. Pak Teguh sudah menyelesaikan beberapa materi. Ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk PPT, ada yang dalam bentuk PDF, dan ada juga apabila kalian nanti menginginkan memakai buku teks juga ada. Ya, Pak Teguh siapkan di sini. Dari beberapa konten materi itu kalian pilih kira-kira yang sesuai dengan kalian yang mana, yang kalian suka yang mana. Silahkan dibuka dan dipelajari. Coba dicek dulu di HP-nya masing-masing. Oke, saya beri waktu untuk mempelajari materi tersebut selama 10 menit ya. Barangkali ada yang mau pakai buku, boleh? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kalian nanti dalam berkelompok, kalian nanti akan menerima yang namanya lembar kerja beserta dikit. Ini nanti silahkan teknisnya seperti ini ya. Silahkan nanti kalian selesaikan dulu secara mandiri. Artinya kalian mengerjakan diri dulu. Nanti kalau sudah selesai dalam satu kelompok nanti, kemudian kalian diskusikan. Ya.
mana jawaban yang paling terbaik, mana jawaban yang paling benar. Kemudian apabila sudah merasa yakin kalau itu jawaban yang benar, nanti kalian tugas berikutnya adalah menyajikan dalam kertas gambar ini, ya. Kalian nanti menyajikan dalam kertas gambar ini. Kalian nanti diperbolehkan, dibebaskan kalian mau gambar diagram garis boleh, mau menyajikan data dalam bentuk diagram batang boleh, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran juga boleh. Itu ya. Jadi nanti kalian coba kerjakan diri dulu, kemudian kalau sudah selesai didiskusikan bersama kelompok, nanti didilkan mana yang akan kalian sajikan pada lembar ini. Dalam langkah-langkah penyelesaiannya, kalian bebas ya. Prosesnya mau dari mana dulu, langkah-langkah pengerjaannya bebas, tergantung dari tantangan kelompok kalian. Jadi nanti kemungkinan antara satu dengan kelompok yang lain, langkah-langkahnya bisa berbeda. Oke, mohon perhatiannya, berhubung waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman sudah selesai. Bagi yang sudah selesai bisa presentasi terlebih dahulu, mempresentasikan hasil diskusi pekerjaan kelompoknya. Kira-kira siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Oke, boleh kelompoknya Mbak Sudi ya. Yang lain nanti memperhatikan, barangkali nanti ada penyajian yang kurang jelas, bisa ditanyakan atau memberikan umpan balik tanggapan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Dinda Safitri. Perkenalkan, nama saya Lucia. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya Sediman Saya Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sufisi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Disajikan tabel berat badan murid kelas 10 sebagai berikut. Caranya, cara mencari dari derajat yang berat 40 kilo. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya. Untuk penampilan presentasi kelompok sudah bagus, tapi saya masih bingung dalam mencari persentase dari setiap data. Mau gimana? Mencari persentase. Baiklah, lebih. Cara mencari persentase dari jumlah data itu nilai data dibagi total data dikali 100%. Nilai data dibagi Total data dikali 100%.
Tanyakan pada Mbak Eni, sudah jelas? Yang jelas. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Kemudian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada dua kelompok yang presentasi, tapi nampaknya saya melihat kalian yang mendengarkan, yang duduk itu mungkin kurang fokus kembali. Mari meluangkan waktu sejenak untuk sedikit merelaksasi agar kalian fresh kembali. Oke, nanti saya tanyakan sebuah video, ya. Nanti silahkan diikuti apa saja yang dijelaskan dalam video tersebut. Berhenti, ambil nafas, amati perasaan, Boleh menghadap ke belakang, boleh. dan hadirkan Di posisi yang paling enak menurut kalian. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Oke, kesimpulan apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini? Oh ya, aku akan memberikan sedikit penguatan terhadap dua kelompok yang kita presentasi tadi. Yang pertama dari kelompoknya kelompok kedua, kelompoknya Mbak Sidi ya, dan teman-temannya. Kemudian kelompok berikutnya nanti dari kelompok tiga. Untuk yang kelompok pertama sudah sangat bagus ya, karena datanya sudah benar. Hanya saja perlu diberikan sedikit judul ya. Judul itu menyajikan data apa? Di kelompok ketiga itu juga belum. Judulnya hanya diagram batang, tapi kan diagram batangnya itu menyajikan data tentang apa? Belum kalian tuliskan. Seperti tadi kelompok tiga tadi soalnya tentang apa? Banyaknya sensus penduduk, berarti nanti judulnya bisa disesuaikan dengan soal tersebut. Kelompok dua tadi tentang berat badan. Nah, berarti di diagram lingkarannya nanti diberikan judul yang berkaitan dengan penyajian berupa diagram lingkaran yang berkaitan dengan berat badan. Itu ya. Tapi pada dasarnya dari pembelajaran hari ini saya lihat sudah cukup bagus, kalian sudah memahami cara penyajian data. Tadi ada yang menyajikan dalam bentuk diagram garis, ada yang menyajikan dalam bentuk diagram batang, dan ada yang menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sangat lengkap sekali ya. Itu pun nanti manfaatnya juga berbeda-beda ya. Diagram garis yang bentuknya seperti ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk melihat naik turunnya suatu data. Naik turunnya suatu data, misalkan bisa dikaitkan dengan data hasil panen para petani, hasil peternakan. Itu kalau disajikan dengan diagram garis lebih mudah untuk melihat tingkat naik turunnya pengolahan yang kita dapat selama ini. Itu contoh kecilnya. Kemudian kalau diagram lingkaran biasanya kalian menemui pada kasus apa? Diagram lingkaran. Pemilihan metausis, betul, pemilihan metausis ya, disajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, di pertemuan berikutnya nanti kita sudah mengajukan ke materi yang lain, yaitu nanti kita mencari pengolahan datanya, ada mencari rata-rata, ada mencari nilai median, ada mencari nilai modus. Itu nanti bisa kalian persiapan untuk belajar secara mandiri di rumah untuk menghadapi di pertemuan berikutnya. Itu ya. Oke. Kemudian sebagai penilaian saya
terhadap pengetahuan kalian. Nanti setelah pembelajaran hari ini saya share link, ya. Link itu beri soalnya tidak banyak, ya. Hanya 5 berkaitan ya dengan diagram batang nadi, diagram garis, diagram lingkaran. Soal itu nanti bisa kalian kerjakan setelah jam pembelajaran saya, ya. Saya beri waktu nanti sampai nanti malam, ya. Oke. Kemudian sebelum kita akhiri, nanti kalian juga merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nanti saya kirimkan sebuah link juga dari Google Form, tapi nanti kalian mengisinya dalam bentuk kalimat. Nanti di sana ada berbagai pertanyaan, kalian jawab apa adanya sesuai dengan suasana kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti setelah kegiatan belajar ini selesai, nanti segera diisi ya. Oke, saya sudah linknya berjelas. Berhubung waktunya juga sudah habis, saya sebagai pengampu mata pelajaran matematika pada hari ini mohon maaf apabila pembelajaran pada hari ini ada salah unsur kata. Nanti apabila kalian selama belajar di rumah menemui kendala, nanti kalian bisa tanyakan kepada saya, boleh menemui langsung ataupun melalui WA juga bisa. Oke, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Oke, baik. Silakan, Mbak. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kondisi kesehatan, ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.